Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan untuk bertatap muka. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menunjukkan kota dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang. Yang ketiga yaitu keutamaan puasa Ramadan. Yang pertama, puasa adalah ibadah yang tidak ada tandingannya. Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Umamah Al-Bahlil, "Hendaknya engkau berpuasa karena puasa itu ibadah yang tidak ada tandingannya." Hadis riwayat Ahmad An-Nasa, disahihkan Albani dalam Sahih An-Nasa. Yang kedua, Allah Ta'ala menyadarkan puasa kepada dirinya. Allah Azza wa Jalla berfirman, setiap amalan manusia itu bagi dirinya kecuali puasa, karena puasa itu untukku dan aku yang akan membalas pahalanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang ketiga, puasa menggabungkan 3 jenis kesabaran, yaitu yang pertama, sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi hal yang dilarang Allah. Dan sabar dalam takdir Allah atas rasa lapar dan kesulitan yang ia rasakan selama puasa. Yang keempat, puasa akan memberikan syafaat di hari kiamat. Puasa dan Al-Quran keduanya akan memberikan syafaat kelak di hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad, Tabrani, Al-Hakim. Al-Haytsami mengatakan, semua prawiranya dijadikan hujjah dalam As-Sahih. Yang kelima, orang yang berpuasa akan diganjar dengan ampunan dan pahala yang besar. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Quran Surat Al-Ahzab ayat 35. Yang keenam, puasa adalah perisai dari api neraka. Rasulullah SAW bersabda, puasa adalah perisai. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang ketujuh, puasa adalah sebab masuk ke dalam surga. Rasulullah SAW bersabda, di surga ada pintu, di antaranya ada pintu yang dinamakan Ar-Rayyan. Tidak ada yang bisa memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari. Syarat sah puasa yang pertama itu Islam, dua balik, yang ketiga berakal, yang keempat mukmin atau tidak sedang safar, yang kelima suci dari haid dan nifas, yang keenam mampu berpuasa, yang ketujuh niat. Pembatal-pembatal puasa yaitu yang pertama ada makan dan minum dengan sengaja, dua keluar mani dengan sengaja, yang ketiga muntah dengan sengaja, yang keempat keluarnya darah haid dan nifas, yang kelima menjadi gila atau pingsan, yang keenam ridah atau murtad, yang ketujuh berniat untuk berbuka, kelapan merokok, yang kesembilan jima bersegama di tengah hari puasa. Selain membatalkan puasa dan wajib mengadakan puasa juga, diwajibkan menunaikan kafarah, membebaskan seorang budak. Jika tidak ada, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu, akan memberi makan 60 orang miskin. Yang ke-10, hijamah atau bekam. Diperselisihkan apakah dapat membatalkan puasa atau tidak. Pendapat jumhur ulama, hijamah tidak membatalkan puasa, sedangkan pendapat Hanabilah, bekam dapat membatalkan puasa. Pendapat kedua ini dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Baz, dan Ibnu Al-Utsaimin. Yang ke-11 ada masalah donor darah, merupakan turunan dari masalah bekam, maka donor darah tidak membatalkan puasa dengan mentahriz. Pendapat jumhur ulama,
dan bisa membatalkan puasa dengan mentahriz, pendapat Hanabilah. Yang ke-12, inhaler dan sejenisnya berupa aroma yang dimasukkan melalui hidung diperselisihkan apakah dapat membatalkan puasa atau tidak. Pendapat jumhur ulama ia dapat membatalkan puasa, sedangkan sebagian ulama Syafi'iyah dan Malikiyah mengatakan tidak membatalkan. Pendapat ini juga dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah. Sekian, terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.